Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak mau ngapain ya? Ada yang di bawah? Cek. Cadangan dulu. Alhamdulillah. Kayaknya dibatalkan aja ya. Oke, baik. Akhirnya pakai yang berkabel. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus AMM, Gamping ya? Iya, Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya. Yang luar biasa, dan baru kali ini ngisi pengajian AM itu seramai ini loh. Ya. Baru kali ini seramai ini. Saya nggak tahu apakah yang hadir ini golongan jomblo fisabilillah, atau laki-laki yang tak laku-laku, atau perempuan-perempuan yang mencari pasangan yang susah. Baik. Semuanya ada tadi. Ada semua ya. Yeah. Ketua Kabir Masjid Mujahidin yang hadir maupun pengurus dan jemaah sekalian. Malam-malam minggu kumpul-kumpul itu sesuatu banget. Ya. Oh, malam Sabtu ya. Berarti kalian masih ingat kalau harinya salah ya. Oke. Tadi libur. Libur nggak tadi? Enggak. Berarti tidak cuti bersama? Enggak ya? Sama, saya juga enggak cuti bersama. Kami juga masuk. Nah, alhamdulillah akhirnya saya datang ke masjid ini untuk yang kesekian kalinya. Kalau nggak salah 2 kali. Ya, yang kedua kalinya di masjid ini. Dan saya mohon maaf terlambat karena memang masih menunggu yang mengantar. Dan yang mengantar ini susah banget nyarinya karena gokar. Iya. Jadi saya masih mencari gokar. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya tanya, yang hadir di sini yang masih SMP ada? Coba ngacung yang SMP. Yang SMA? Ada. Yang kuliah? Ada. Expired? Oh, expired. Yang sudah menikah? Ada. Cuma dua. Baru 2. Makanya saya bilang jangan-jangan yang datang jomblo fisabilillah. Nah, teman-teman semua, tema kita ini tentang apa? Tentang apa temanya? Tentang Ramadan telah berakhir. Ramadan telah berakhir. Istiqomah harus sampai akhir. Istiqomah sampai akhir. Istiqomah akhir apa? Akhir hayat atau akhir bulan? Akhir hayat. Coba saya mau tanya, yang umurnya panjang hancur. Nah, cuma 2 orang. Yang mau umurnya panjang, ini agak panjang mau sampai usia berapa, Mas? Oh, nggak hancur.
Secukupnya, Tat. Kenapa? Secukupnya. 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 Oke, baik teman-teman. Ramadan sudah berakhir, ya. Tapi istiqomah harus sampai akhir. Saya tanya yang sudah ikut Ramadan lebih dari setahun ngacung. Yang sudah lebih dari setahun. Maksudnya sekali. Yang pernah ikut Ramadan lebih dari sekali angkat tangan. Ini yang gak ngacung berapa? Baru setengah. Nah, nih teman-teman ya. Ramadan sering kita lakukan berulang-ulang. Bahkan saking semangatnya bangunin orang. Untuk apa? Sahur. Saking semangatnya tidurnya di masjid. Saking semangatnya buka puasa datang duluan. Pulangnya terakhir supaya dapat lebihan. Saking semangatnya khatam Quran. Tapi kenapa setelahnya tidak kelihatan? Siapa di sini yang selama Ramadan kemarin rajin ke masjid? Oh, enggak ada. Ada, cuma 3 orang. Yang lainnya ke gereja. Baru 4 orang. Cari takjil, Tat. Cari takjil. Iya. Coba bayangin teman-teman, ya. Selama Ramadan itu apa saja yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah didapatkan ketika Ramadan? Takjil, apa lagi? Sendal baru, gebetan baru, apa? Token, THR. Ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Saya nggak tahu di daerah Gamping ini ada nggak asmara subuh. Apa itu? Asmara subuh itu kalau kami di Palembang habis sholat subuh Ramadan jalan-jalan. Oh. Ada? Ya. Asmara subuh. Nanti yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, tapi satu jalur. Nanti cirinya kalau ada yang disukai, sang cewek itu suaranya lebih kenceng daripada yang cowok, supaya ketahuan dia adil di situ. Nah, saya nggak tahu kalau di Jogja gimana. Ya, bawa mercon, latihan perang. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bahas tema ini, maka kita flashback ke Ramadan. Ya, Ramadan telah usai, tapi istiqomah sampai akhir. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan, itulah yang harus kita terapkan di luar bulan Ramadan. Itu ciri orang yang istiqomah. Kalau di dalam ilmu psikologi itu, orang untuk membentuk karakter cukup 21 hari. Berapa hari? 21 hari. Maka untuk bentuk kebiasaan cukup 3 minggu. Sedangkan Ramadan itu kemarin 30 hari. Maka seharusnya orang yang beraktivitas di bulan Ramadan kemarin itu bisa mempraktekkannya di luar bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sekarang saya tanya, di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Ibadah. Ibadah apa? Sholat ada berapa macam? Ini pertanyaan yang sulit apa susah yang mikir? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, coba sholat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dilakukan selama Ramadan? Iya. Kenapa dilakukan? Takut tidak berharga puasanya. Puasa tapi nggak sholat. Orang Indonesia itu emang aneh kok. Puasa, tapi nggak sholat. Sholat tak? Apa? Taraweh. Taraweh itu wajib apa sunnah? Sunnah yang dikejar malah taraweh. Ayo ke masjid, taraweh. Nggak sholat maghrib. Indonesia banget. Itu mah masih kecil kan.
Ada yang lebih heboh. Subuh jam 3 udah bangun, padahal nggak tahajud. Ngapain nyiapin untuk lebaran? Bangunin anak istrinya, ayo bangun. Persiapan sholat id. Pada sholat id, nggak sholat subuh. Ada nggak orangnya di sini? Halo? Yang perempuan gak sibuk pakai kafan. Simmer. Tahu apa? Sekarang udah simmer ya. Sampai khotibnya silau. Tapi nggak sholat subuh. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya ke sebuah daerah, di sana takbirannya sampai menjelang subuh. Nah kebetulan saya subuhnya tidak sholat di sana, saya sholat di musola lain. Karena apa? Mempersiapkan lapangan untuk sholat subuh biar cepat dan dekat tempatnya. Nah ketika itu kita sudah nyiapin, wah kok tikarnya sedikit, kasihan nanti mereka yang bawa tikar. Oh iya, di masjid yang sana Ustaz, yuk kita ke sana, nggak usah nunggu. Kita ke sana orang pada tidur semua. Wah ini kok habis subuh tidur, kita husnuzon. Habis subuh tidur kita bangunin, malah bilang emang sudah subuh Ustaz? Hah? Mereka nanya emang sudah subuh? Artinya di sana nggak ada azan subuh. Dari mana yang tahu nggak ada azan subuh? Lah mereka di sana kok nggak ada yang bangunin. Fatalnya lagi, mereka bangun pergi semua pulang rumah, kita urut tiket, kita ke tanah lapang. Mereka sudah ada. Ini jalannya kayak apa? Kita tanya sudah subuh. Astagfirullah, Ustaz lupa. Ini benar-benar terjadi, jangan dimasukkan ke KR ya. Ini benar-benar terjadi. Kalau di KR ada subuh-subuh terjadi. Nah, teman-teman inilah yang berlaku. Kalau di bulan Ramadan itu kok kita bisa, satu di bulan Ramadan bisa. Tapi anehnya di Ramadan bisa, di luar Ramadan nggak bisa. Pertanyaannya mengapa? Kenapa itu bisa terjadi? Di bulan Ramadan bisa dia nggak nonton pornografi. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan nggak bisa menahan? Coba ya Mas Mbak, saya itu kadang malu kalau ditanya teman saya. Dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia, mayoritas Muslim iya. Tapi kok, ada tapi kok. Kenapa? Urutan pertama judi slot Indonesia. Halo, ada pelanggannya nggak di sini? Halo, urutan pertama judi slot Indonesia. Pembuka situs pornografi Indonesia masuk 5 besar. Bayangin itu. Padahal penduduknya 100% Muslim. Hasil penelitian lebih heboh lagi. Nih dengerin. Hasil penelitian menyatakan 97,8%. Berapa? 97,8% penduduk Indonesia pernah nonton film porno. Halo. Kok diam? Halo. Kok pada diam? Apakah yang hadir ini 97% itu? Ya. 97,8% masyarakat Indonesia pernah buka situs porno, pernah nonton film porno. Saya nggak kebayang ya. Yang 2,2% itu tuh yang mana? Tapi saya berharap 2,2% itu AMM gamping. Yang gampangan khilafnya. Semoga tidak. Nih teman-teman, ya kita harus koreksi tuh. Kenapa bulan Ramadan bisa, di luar Ramadan kok nggak bisa? Yang ketiga, di Ramadan nggak bisa, di luar Ramadan nggak bisa juga. Coba bayangin. Sekarang Indonesia sedang dilanda
kemunduran apa? Kepercayaan. Anak-anak muda sudah mundur kepercayaannya, keyakinannya, kalau bahasa Islamnya akidahnya. Kepercayaan kepada Tuhan. Kami selaku dosen dalam diskusi kelas sering sekali ada mahasiswa memberikan tanda-tanda nggak percaya itu. Ada yang ngakunya ateis tapi KTP-nya Islam. Saya itu ateis Pak. Wah, hebat sekali. Coba KTP-mu buka. Kok Islam sih? Ya itu kan karena di KTP Pak. Tapi saya nggak mau disebut Islam KTP, saya ateis. Kok gampang banget. Terus saya bilang, kamu kemarin ikut buka puasa nggak? Ikut Pak. Ateis gimana? Ateis kok ikut buka puasa? Nah ini kadang mahasiswa tergerus ya. Di bulan Ramadan nggak bisa melakukan, di bulan Ramadan apalagi. Jadi ada 3 teman-teman golongan yang ini terjadi. Satu, di bulan Ramadan bisa melakukannya, di luar Ramadan bisa. Yang kedua, di bulan Ramadan bisa, di luar Ramadan tidak bisa. Di bulan Ramadan dia tidak bisa melaksanakan keimanan dengan baik, di luar Ramadan juga tidak bisa. Ada apa sebenarnya? Nah itulah pertanyaan kita malam ini. Bagaimana biar bisa istiqomah? Maka teman-teman, tidak ada lain. Kita harus kembali ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu turun apa? Turun apa? Al-Quran. Ayat yang pertama bunyinya apa? Iqra, yuk ngaji bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dah titik sampai situ. Saya sambil ngetes, ternyata anggota MM Gamping ini hafal gitu loh. Dulu pernah ngaji, sehingga kan enak nih direkam. Hafal gitu loh. Nah, direkaman itu hafal Ustaz berarti. Wah, MM Gamping keren, hafal. Bisa cari mantu MM Gamping aja. Surah Al-Alaq hafal. Gitu ya. Kita disuruh baca, ingat ya. Ayat pertama kali itu bukan kamu disuruh sholat, bukan disuruh zakat, bukan suruh puasa, bukan suruh haji, tapi baca. Maka untuk menjawab 3 permasalahan tadi biar bisa istiqomah, yang pertama itu Iqra, baca. Saya baca Ustaz, tapi kamu yang baca kamu apa? Scroll sosmed. Sedangkan kalau kita scroll sosmed itu tergantung apa yang pernah dilihat. Kalau kamu sering baca itu tentang ilmu, yang muncul ilmu semua. Yang kamu scroll pertama dan sering itu adalah bokep semua itu. Itu begitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat HP temannya sosmednya itu banyak apa, itulah yang sering dia tonton. Gampang itu. Cek aja dia, set iklannya apa, status orang apa, termasuk Google-nya. Cek, kamu tulis SE, langsung keluarnya seks semua. Oh, berarti itu yang dibuka. Kalau SE, berarti sekolah. Oh, berarti sekolah. Ya kan? Kalau dia tulis, misalnya PO, yang tulis Open BO. Wah, Open BO itu. Yang buat PO, pocong. Oh, berarti ahli mistik. Hati-hati. Gampang kok mau ngecek handphone teman itu apa yang sering dibuka. Gak usah ngecek yang lain-lain, Google-nya cek. Tapi kan gampang saya dihapus. Ya tak semua orang harus hapus setiap hari kan? Iya, penting kok. Ini. Maka bacalah, Iqra, bacalah. Kenapa kok kita di bulan Ramadan itu bisa istiqomah? Di bulan Ramadan kok bisa istiqomah? Karena dia membaca bagaimana puasa yang sukses.
Sehingga ketika sukses Ramadannya, sukses istiqomahnya sampai akhir. Ketika di Ramadan dia tidak rajin membaca, bagaimana puasa biar bisa sukses? Datang ya kan datang. Tapi yang diincar snack, sendal, ya kan sayang. Nah, yes, snack, sendal, sayang. Sayang itu apa? Cari pacar maksudnya. Ya itulah. Maka Pak, innamal a'malu binniyat. Kamu ngapain? Ya kamu dapat itu. Gitu loh. Ya. Maka teman-teman yang hadir di sini karena snack, ganti niatnya. Langsung ganti. Karena jodoh. Ya, dapat jodoh. Ya dapat ilmu. Iqra, baca. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman rajin baca, teman-teman akan mendapatkan sebuah riwayat hadis. Barang siapa yang berkumpul di sebuah tempat atau majelis yang di situ zikrullah, ya, mengingat Allah, maka malaikat turun di sana dan malaikat bersolawat kepada yang hadir. Jadi teman-teman ini hadir saja mendengarkan kajian ini, maka teman-teman dapat solawatnya malaikat. Apa solawat malaikat itu? Mendoakan rahmat supaya kita dapat rahmatnya Allah. Teman-teman kalau baca, teman-teman akan dapat riwayat hadis. Barang siapa yang niatnya untuk beribadah, melangkahkan kaki ke masjid, satu kaki mengangkat dosanya diampuni, satu kaki mengangkat derajatnya. Loh, diangkat derajat itu tidak harus dengan sekolah, karena tidak semua orang bisa sekolah. Bayangin. Ya, tidak semua orang bisa sekolah, tapi semua orang bisa diangkat derajatnya kalau dia punya ilmunya. Maka pentingnya membaca. Bagaimana supaya kita ketika di Ramadan tadi, ya kan diselarkan di luar kok tidak bisa? Karena penyebabnya dia susah membaca. Maka baca. Semakin banyak ilmu, kita semakin banyak tahu. Coba teman-teman, kurang apa lagi Al-Quran itu memotivasi kita. Allah berfirman, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah langsung ngomong sendiri, aku akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Berapa derajat? Ilmu ini bukan hanya harus dapat ijazah, enggak. Kamu punya banyak ilmu, maka ilmu jadi lebih mudah. Sekarang udah nggak zaman orang pamer gelar depan belakang, nggak zaman. Orang sekarang pamer keahlian. Iya, pamer pengetahuan. Coba teman-teman bayangin, sampai Allah bertanya, Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang tidak tahu? Beda. Bedanya apa? Coba sebutkan macam-macam setan. Satu. Tidak ada yang tahu setan di sini. Atau yang hadir setan semua. Yuk, siapa yang pernah dengar setannya apa saja? Apa? Kuntilanak. Oke. Kuntilanak, bayangin susah senang selalu ketawa. Apa lagi? Pocong. Coba bayangkan, dia nggak pernah iri dengan orang yang bisa lari dan jalan. Dia lompat selalu dan nggak pernah minta, dia mandiri karena diikat. Yuk terus. Genderuwo, coba bayangkan. Ya, setan klasik. Nggak pernah iri dengan yang modern. Apa lagi? Tuyul, kecil-kecil mandiri, bisa cari uang sendiri. Yo. Apa? Sundel bolong, masya Allah. Makan sate nggak pernah gemuk-gemuk, langsung keluar lewat belakang. Lagi. Kuyang, nah ini makhluk, gitu. Makhluk nggak punya pendirian, pindah-pindah. Ya, apa lagi? Lea, mana dari Bali mirip kuyangnya. Ada lagi? Ya, panas pati, api. Ternyata apa? Ternyata balon terbang. Apa lagi? Buto hijau. Pertanyaan saya nih ya, pernah ketemu apa?
vampir. Itu semua hanya imajinasi. Kalau teman-teman suka baca, tidak ada seorang muslim takut dengan yang seperti itu. Bagaimana para nabi dan sahabat? Kalau ada jin itu menyerupai makhluk, maka kamu bisa mengusirnya dengan cepat. Dan tidak ada yang bisa melihat jin itu wujud aslinya. Nggak ada kecuali dia menyerupakan diri. Dan itu kalau kami, ya, para peneliti itu selalu menyebutnya bangsa jin itu imajiner. Tergantung imajinasi. Kalau kamu itu berpikirnya takutnya itu dengan pocong, maka jin yang mengganggu wujudnya pocong. Kalau kamu mikirnya itu liminho ya betul. Coba ada orang kesurupan, kamu bentuknya apa? Kamu maunya apa? Itu kegoblokan teman saya itu. Ada orang kesurupan malah ditanya, kamu bentuknya apa? Kamu maunya apa? Saya bilang, kamu ini goblok. Oh jelas jin itu nggak ada bentuk, nggak bisa kita. Karena ulama udah sepakat, nggak ada yang bisa lihat wujud aslinya jin itu. Karena kalau yang kita lihat itu hanya bentuk imajiner kita yang pernah kita tahu. Maka di luar negeri, mana pernah dia takut sama pocong? Kenapa? Karena hantunya pakai jas. Maka kalau lihat pocong dianggapnya lontong. Indonesia gara-gara film, semuanya karena film. Maka kalau kamu punya ilmu, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Apa? Pukul, digebuk, begitu. Nggak ada. Saya keponakan saya ajari, nggak usah takut sama hantu. Kalau ada hantu, gebuk pakai senjata. Jadi dia berdiri tuh di rumah kosong, 2 anak. Yang satu gemeteran, nggak gerak. Orang saya balik. Papi, ada apa? Ada hantu di sana. Papi sudah bilang apa? Gebuk. Yang satu beda. Kenapa? Ilmu pengetahuan. Maka bacalah. Coba teman-teman saya tanya, berapa banyak makhluk yang bernama manusia itu suka dengan jatuh cinta di masa remaja? Suka dengan lawan jenis. Alasannya apa? Motivasi belajar, Ustaz. Kamu nggak baca yang terbaru? Orang Cina yang lagi ngetop, yang baru meninggal lompat ke sungai. Fact? Siapa namanya? Fact? Ya terserahlah. Oh bukan saudara saya. Capek pacaran 1,5 tahun sampai 2 tahun, sudah berkorban untuk pacarnya sampai 1 miliar. Ternyata perempuannya pilih laki-laki lain. Mana motivasinya? Hasil penelitian mengatakan 80% orang yang pacaran itu stres. Percaya nggak? Ya. Kenapa orang pacaran itu stres? Ya, karena harus menjaga perasaan orang. Ngambekan tak? Apalagi cewek. Cewek itu, bayangin ya, saya kadang lucu-lucu aja di jalan. Ceweknya bawa helm, turun dari motor, ngambek. Dikecela oleh cowok goblok tadi. Kalau saya tak tinggal, repot ini. Tapi itu perempuan, Mas. Ini rahasia kita laki-laki ya. Mereka nggak tahu kok. Tapi makanya pentingnya ilmu. Maka saya mohon maaf ya, saya nggak pacaran ya. Nikah pun saya tanpa pacaran. Nikmat sekali. Kenapa? Saya baca. Orang pacaran itu rugi kok, nggak ada yang untung. Pertama, tidak ada SK penetapan pacaran. Nggak bisa dituntut secara hukum. Kamu diputus dari pacar, lupa nangis. Kalau laki-laki, cinta tidak harus memiliki. Kalau perempuan, semua laki-laki sama. Padahal bapaknya laki. Bapaknya bencong. Kenapa? Karena kalian nggak baca gitu loh. Ada yang pacaran?
Iya. Iya, coba bayangin. Saya ketawa ada cowok pakai baju pink sama pacarnya. Pacarnya lagi pergi, saya tanya, Mas, kamu suka warna pink? Enggak, Mas. Kok mau? Ya karena nurutin pacar saya. Kamu tertekan ya? Cewek, woi. Jadi yang pertama apa? Baca. Semakin kamu banyak baca, kamu bisa istiqomah. Kalau nggak banyak baca, mau istiqomah gimana? Istiqomah dalam Islam nggak bisa. Kalau kamu nggak banyak baca, kamu jadi orang yang bingungan. Apalagi sekarang lagi sibuk tentang buku musik, bingung semua orang. Bagaimana ya buku musik? Saya bilang, ngapain kamu bingung? Itu bukan sebuah masalah yang tidak boleh ikhtilaf. Itu adalah masalah ikhtilaf, repot banget. Iya kan? Orang yang bingung itu karena nggak membaca. Iya, saya ditanya orang terus, nggak usah. Orang kalau sibuk, apalagi sibuk dengan ibadah, nggak akan mungkin dia mau bermusik karena nggak ada waktu. Iya. Kenapa? Ya karena sudah sibuk. Nggak ada waktu kita untuk yang seperti itu. Saya punya TV, sebulan belum tentu saya nonton sekalipun. Kenapa? Nggak ada waktu untuk nonton TV. Iya kan? Orang nyetel musik, ya biarin aja. Tidak akan membuat kita jadi kafir juga. Iya, masa gara-gara musik jadi kafir itu kan? Ini mustahil sekali. Tapi yang mau lah itu pendapat ya. Maka bagi warga Muhammadiyah, patokannya itu adalah utusan Muhammadiyah. Jangan lihat utusan orang lain. Kalau lihat utusan orang lain pasti pusing dia. Kok beda? Padahal beda itu biasa. Apalagi ini produk fikih. Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Santai aja hidup itu. Iya, sekarang tuh sekarang terbuka semua. Ya biasa aja. Nanti sadar sendiri. Teman saya nggak boleh musik di rumah, nggak ada TV, nggak ada radio. Di perempatan traffic light sekarang banyak lagu banyak musik dia goyang-goyang. Saya bilang istri saya nih, lihat. Iya mas, padahal dia mengharapkan musik kok goyang lah. Iya. Uang jantung kita aja bernada. Coba teman-teman, tutup telinganya. Tutup telinga, yang punya telinga aja ya. Tutup. Terdengar suara seperti suara samudra berputar nggak? Suara Gemuruh. Ya. Dengar nggak itu? Ya. Nada bukan itu? Ya. Haram berarti. Tapi kan alat musik Ustaz, ya sudahlah ya. Kalau kita mau berdebat akan berdebat terus. Maka fokuslah kepada akidah dan ibadah. Sehingga muamalah itu yang tidak penting akan ditinggalkan dengan sendiri. Seperti itu aja. Kenapa orang sibuk dengan musik? Karena banyak waktu kosong. Itu aja kan. Kenapa orang sibuk bermaksiat? Karena banyak waktu kosong. Kalau dia sibuk, nggak akan mungkin. Nah, yang pertama apa? Membaca. Kamu nggak akan khawatir. Kalau kamu suka membaca, kamu tidak akan khawatir dengan kehidupan. Kenapa banyak orang khawatir? Karena tidak suka membaca. Kenapa orang tidak bisa istiqomah? Karena tidak suka membaca. Bagaimana cara istiqomah? Ya kan begitu. Nah yang kedua, bagaimana supaya ketika Ramadan itu sudah berakhir kita bisa istiqomah. Nah yang kedua ini gampang. Setelah punya ilmu kita punya komunitas. Nah seperti IFM Damping ini kan komunitas, organisasi. Maka dijadikanlah untuk tempat bisa istiqomah. Kenapa? Karena kita punya komunitas. Kamu bayangin kalau kita gak punya teman, siapa yang mau menasehati? Kamu bayangin kalau kita gak punya komunitas, siapa yang akan memotivasi? Maka perhatikan siapa temanmu. Kamu kumpul dengan siapa? Berteman boleh saja dari kaki 5 sampai bintang 5, tapi kamu harus punya yang namanya komunitas. Yang itu bisa membuat kamu istiqomah. Sehingga di komunitas itu saling mengingatkan. Gimana nih sholatnya?
alhamdulillah sudah. Yang belum, langsung kita belum sholat, jadi sholat. Maka ya teman-teman, kita punya fasilitas, ada WA group, ya kan? Kita punya grup di sosial media bisa dibuat, itu dijadikan untuk komunitas. Misalnya yang hadir di sini, kan siapa yang punya handphone, ngacung? Yang lain nggak punya mas? Ini nggak punya handphone? Punya nggak? Hah? Punya? Hah? Punya nggak? Kok bingung? Istiqoroh dulu kamu tidur. Banget jawabnya. Kalau yang punya handphone, tentunya punya fasilitas WA. Ikut satu grup AMM. Nanti di bagian bidang ibadah AMM itu mengingatkan yang sudah sholat subuh. Nah, jangan, wah nanti ria. Jangan, cuma mengingatkan kok. Buat poli 5 waktu bagian ibadahnya. Yang sudah sholat subuh, kasih bintang dong. Nah, kalau saya gampang. Yang sudah sholat subuh, pilihan 1, siap membara. Pilihan kedua, males gitu ya. Yang ketiga, mikir-mikir untuk muntah gitu. Jadi akhirnya apa? Terpaksa milih nomor 1. Iya, akhirnya apa? Wah, ini bikin mie polling sebelum subuh, berarti harus bangun sebelum subuh. Kalau dia isi jam 5 mau alasan masa telat terus buka HP kan nggak mungkin ya. Apalagi zaman-zaman seperti kalian ini, bangun tidur yang dicari HP. Jangankan kalian, bapak ibumu juga begitu. Bapak ibumu kalau bangun yang dicari HP. Padahal ada istrinya, ada suaminya. Kenapa? Takut selingkuhan WK. Nah, ini penting sekali. Buat komunitas yang seperti itu, ya, perhatikan teman. Nabi sudah mengingatkan, ya, barang siapa berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan minimal wanginya. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, minimal dapat cipratan kembang apinya. Itu. Maka teman-teman buatlah komunitas. Kalau bahasa keren sekarang circle, bahasanya itu ya circle, tapi jangan tambahin K ya, minimarket gitu. Iya circle. Kita buat komunitas supaya apa? Bisa membantu kita untuk istiqomah. Komunitas itu bukan hanya istiqomah, nanti bisa membantu. Saya punya grup SMP sampai sekarang masih jalan. Kalau ada apa-apa di grup langsung diberitahu. Iya, misalnya saya sebagai ketuanya saya dikasih tahu, Mas, ini ada anggota di grup itu yang begini. Kalau kita umumkan nggak enak. Gimana? Keluarkan dulu orangnya dari grup. Iya, tapi saya japri, Mas, sementara saya keluarkan dulu ya dari grup. Oh iya, nggak apa-apa Mas, saya keluarkan. Baru kita diskusi, gimana nih teman kita ini begini nih. Ya udah kita urunan saja, urunan. Terasa sekali persaudaraannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Buktikan persaudaraan itu mulai dari komunitas circle kita itu. Oh ini sakit, saya mohon maaf ya. Ada teman saya itu kecelakaan. Tapi karena kecelakaan ditanggung oleh asuransi. Tapi kan karena kecelakaannya di luar kota, butuh dana yang banyak, keluarganya harus ke sana dan lain sebagainya. Saya cuma ngomongin alumni saja. Ini ada alumni kita yang begini, siapa yang menyumbang? Silakan hubungi saya. Langsung ke saya. Coba terkumpul 11 juta. Bayangkan itu. Wah, keluarganya yang awalnya saya hubungin susah banget. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Kenapa? Saya tanya dengan teman-teman. Kenapa? Ya dia nggak mau nanti berpikir tentang suaminya, berpikir ini repot ini udah ada. Lalu saya WA begini, Assalamualaikum, Mbak. Saya ketua alumni. Ini saya terkumpul uang 11.600.000. Saya mau mentransfer. Kalau nggak dibalas, gimana saya mau mentransfer? Langsung dibalas. Berarti isi WA itu harus bermanfaat. Maaf Ustaz, ini. Dengan 11 juta langsung balas itu. Baru dibalas. Tapi Mbak, kami pengen ada yang menjenguk. Saya utus. Ada teman yang nanti akan ke sana. Saya telepon teman itu, siapa yang mau ke sana? Kata, nggak bisa Ustaz, ini. Waduh, banyak beralasan.
Lalu saya kirim, siapa yang mau jemput ke sana, saya siapkan mobil, saya siapkan sopir, saya siapkan konsumsinya, plus kalau mau jalan-jalan saya kasih uang jalan-jalan, daftar orangnya. Oh, berarti ada fasilitas. Baru yang saya utus orang ke sana. Ini penting teman-teman ya. Komunitas ini penting. Ada teman mau nyekolahkan anaknya, nggak ada uang, kita terdengar dari teman yang lain. Kita mau nyekolahkan anaknya nggak ada uang, gimana nih? Ya sudah, kita buat grup untuk donasi. Saya punya yang namanya grup ya Pro5, namanya program peduli teman. Jadi kalau ada teman itu yang butuh bantuan, kita galang dana, namanya Pro5 ya. Silakan mau dipakai singkatan sebelum saya daftarkan. Iya, Pro5 program peduli teman. Sampai bisa menyekolahkan anaknya. Ini penting komunitas itu. Selain bisa mengistiqomahkan kita, bisa saling membantu. Iya. Kamu mau coba bayangin, ya. Setiap masalah itu kan butuh solusi. Kalau kita sendiri kadang nggak bisa. Kalau kita ada masalah, kadang kita kan nggak bisa cerita sama orang tua. Orang tua kita ceritain malah emosi. Bu, ya, saya baru mengambil orang. Apa? Ngambilin anak orang, dasar anak durhaka. Ya Allah, padahal kamu sudah sedang bingungnya. Anak orang hamil gara-gara kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu diusir dari rumah, dicoret dari kakak. Iya kan? Akhirnya kamu apa yang dilakukan? Cari yang perempuan itu, suruh gugurkan kandungannya lah, bunuh diri bareng lah. Kenapa? Nggak ada tempat. Tapi ketika orang kamu nggak terima, kamu cari di komunitasmu siapa yang bisa mendengarkan. Kamu ceritakan. Begitu tuh, baru kita cari solusi. Kenapa kok bisa? Ternyata setelah dia cerita, belum tentu hamil. Ya, cuma dia sudah pressure-nya tinggi. Gara-gara jalan-jalan ke dia, dingin hujan, kayaknya nginep di penginapan, datang tak setan. Setan itu datang kalau orang berdua. Nah, pulang dari sana masuk angin. Maka dia bingung. Yang perempuan nggak punya ilmu, langsung, Mas, aku muntah. Oh, yang laki-lakinya stres. Ternyata terperiksa masuk angin. Coba bayangkan, ketika kita tanya, apa yang kamu lakukan? Malu lah, Ustaz cerita. Coba ceritakan aja. Terjana cuma cipiko. Laki-lakinya kok polos, gak ngerti. Jadi butuhnya teman. Tapi bukan untuk dilakukan ya ini, bukan untuk dilakukan. Ya, cuma cerita, pentingnya teman. Iya, kamu cerita. Cari nih, oh siapa nih yang paling senior? Pak, aku tuh pengen sekolah, tapi orang tua aku nggak mampu, gimana ya? Siapa tahu ada informasi beasiswa. Nah itu begitu itulah komunitas. Apalagi kalau kamu terkait dengan ibadah, Pak, aku kok sekarang kalau sholat cuma Jumat doang, subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, kenapa? Enggak tahu kok males banget. Yuk coba diruqyah. Oh ternyata dia ke gangguan jin. Ya cepat selesai masalah. Maka komunitas berteman yang baik itu penting. Maka teman-teman senior di AMM Gamping ini, perhatikanlah komunitasmu ini. Jangan hanya untuk kumpul-kumpul saja. Perbanyaklah pengajian, karena itu tempat untuk bertemu. Dan jadikanlah komunitas ini sebagai untuk berbuat istiqomah. Jadi yang pertama tadi apa? Berilmu. Yang kedua buat komunitas. Nah yang ketiga ini teman-teman. Halo? Yang ketiga ini penting. Ya. Sudah punya ilmu, punya komunitas, jangan lupa mengamalkannya. Iya. Jangan lupa mengamalkannya. Dan yang ringan-ringan saja. Gak usah mendadak dangdut. Kamu baru belajar agama, jangan langsung ke tahajud. Mulai dari yang ringan, sholat fardu, tepat waktu. Sudah bisa istiqomah, naikkan lagi qobliyah. Naikkan lagi qobliyah, sholat fardu,
diam. Naikkan lagi, datang sebelum azan. Terus begitu, naikkan lagi, tadarus. Sehari cuma 10 ayat. Ini mohon maaf ya, saya punya program dengan teman-teman dosen muda itu. Yuk kita ngaji. Yang penting sebulan targetnya 2 juz hatam. 2 juz sebulan. Karena saya bagi satu dosen 2 juz. Kok dikit banget Ustaz? Kok nggak one juz? Jangan Pak, Bu. Tidak semua orang bisa. Akhirnya apa? Dosen-dosen yang tidak terbiasa ngaji tadi laporan. Ustaz, aku sedang ngaji loh Ustaz, 10 ayat setelah habis subuh. Alhamdulillah. Jangan langsung 30 juz sekali duduk, terus nggak bangun lagi. Jangan begitu. Dimulai dari yang ringan. Sholat tahajud nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat lain, 1 witir. Jangan langsung 21 rakaat, besok enggak lagi. Nah, kenapa? Sesuai dengan kapasitas kita. Kita belum bisa bangun jam 3, bangun jam 4. Karena subuhnya setengah 5. Ada waktu setengah jam, dapat 2 rakaat sholat lain, 1 witir. Gak usah bangun jam 1 pas sekolah ngantuk. Jangan. Saya dulu di pesantren saya itu tidak mengajukan sholat lain. Ya, pesantren saya itu pesantren kafir. Ya, saya orang yang sholat lain. Pas kajian kita ngantuk saya. Lalu Pak Kiai manggil, ya Pak Kiai, mulai besok kamu nggak boleh sholat tahajud. Tahajud itu sunnah, nuntut ilmu itu wajib. Benar nggak itu? Benar. Sholat tahajud itu sunnah. Sekolah itu wajib. Jangan dibalik tahajud. Pas sekolah ngantuk. Wah sudah nggak jalan itu. Tetapi saya yakin saya bisa menghilangkan rasa ngantuk. Mulai saya begini. Ketika pelajaran di pondok supaya nggak kelihatan Pak Kiai ngantuk, Pak Kiai cuma senyum-senyum saja. Karena semangat saya untuk mempertahankan diri untuk tetap tahajud dan belajar, akhirnya saya dibiarkan saya sholat tahajud. Tapi mata saya begini. Wah gitu. Teman ketawa semua ketika saya nyentuh meja, cocok itu. Berarti mendingan tuh kayak gitu. Tapi Pak Kiai akhirnya membiarkan. Iya, kenapa saya pertahankan, saya buktikan gitu loh. Jadi jangan kita lompat-lompat, jangan. Mulai dari yang ringan. Puasa nggak kuat Senin Kemis, Seninnya aja. Gitu loh. Nggak harus Senin Kemis, kan pasangan Ustaz. Dan jepit aja ada kanan kiri. Masa puasa Senin aja nggak ada Kemisnya? Karena nggak baca kan. Puasa Senin Kemis itu saya di pondok puasa Daud. Saya pemimpin kelompok puasa Daud. Iya, kami tidak difasilitasi, kami masak sendiri. Ada teman-teman ada yang ikut. Kang, boleh nggak ikut? Boleh. Ikutlah dia puasa Daud. Tapi di kelas kalau ditanya, ngeblank. Ditanya oleh Pak Kiai nggak bisa jawab. Ditanya nggak bisa jawab. Jadi saya panggil. Mulai hari ini kamu saya keluarkan dari kelompok puasa Daud. Kenapa? Error kamu. Karena orang yang semakin dekat dengan Allah dan Allah ridho, maka dia berprestasi, teman-teman. Iya, dia berprestasi. Daya ingatnya kuat, akhlaknya bagus. Teman saya setiap ditanya nggak bisa jawab, ditanya nggak bisa jawab, kayak orang linglung. Oh, ini namanya malnutrisi. Kenapa? Gara-gara berpuasa. Kamu bayangin di pondok kita makan nasi, sayurnya terong, lauknya tempe. Tambah puasa Daud. Coba bayangkan. Oh, berarti dia nggak bisa. Saya larang, haram puasa begini. Kenapa? Belajar itu wajib. Begitu, saya tegas sekali. Nekat dia puasa, saya larang. Makan kamu, saya makan. Kenapa? Akan jadi aib bagi geng kami. Iya, nanti pakai nanya. Kok kamu minggu-minggu ini goblok? Begitu. Kamu puasa Daud ya? Iya, nih puasa Daud nih. Jadi goblok. Jadi fitnah. Kami di pondok latihan tapak suci. Latihan kami.
Saya bilang, teman-teman ini waktu saya di PTM ya, saya pindah pondok masuk PTM. Kita latihan tanpa suci, yang puasa Daud nggak boleh ada alasan nggak ikut latihan tanpa suci, wajib tanpa suci dan tetap puasa Daud. Kalau tidak ikut tanpa suci karena Rasulullah mau puasa Daud, stop puasa Daudnya. Kenapa? Tidak ada alasan orang berpuasa tidaklah latihan. Jadi kan latihan. Kamu jangan lihat badan saya gemuk, saya banding kamu mampus. Iya, saya ini pelatih masalahnya. Banyak orang nggak percaya. Istri saya juga nggak percaya awalnya. Istri saya tuh paling nggak percaya sama saya. Tapi saya bukan orang sombong, saya orang Muhammadiyah. Itu saya kaget itu. Ada sebuah koper nggak pernah dibuka oleh istri saya. Isinya apa? Trisula, celurit, iya, baju tapak suci. Mas ini apa ini? Itulah suamimu. Wah, istri saya semakin bangga dengan saya. Diam-diam ternyata banyak prestasinya. Saya bilang, saya Muhammadiyah, nggak hobi keluar-keluar, cuman promosi di ceramah. Apalagi ceramahnya dengan AMM. Perlu dimotivasi. Karena kadang orang Muhammadiyah itu nggak pede. Pikirnya orang Muhammad itu nggak punya apa-apa ya. Goblok, jangan terlalu. Iya, makanya saya bilang para ustadz yang bisa menyampaikan dengan baik, sampaikanlah siapa dirimu, supaya orang-orang Muhammad ini bangga dia punya ustadz seperti dirimu. Oh, oi, lihat, ketik Budi Jaya Putra di Google, keluar semua. Iya, baik Budi Jaya Putra yang asli, Eka, Gus, Toko. Kamu lihat itu, ya. Ini banyak orang nggak tahu itu. Coba kamu bayangkan. Kenapa kok saya kalau ngisi ceramah ada playernya saya update? Awal-awal ada ustadz tuh yang ribut dengan saya. Ustadz itu ria. Kalau ditampilkan ngisi di mana, itu ria nanti ustadz. Astagfirullah ustadz. Innamal a'malu binniyat. Saya tahu ustadz. Tapi kalau kita menampakkan, saya bilang satu, ada nggak yang melarang? Nggak ada. Yang kedua, kenapa saya tampakkan di sosial media saya? Supaya orang tahu mencari ustadz yang tepat. Iya, kenapa? Kalau salah jadi masalah. Orang Muhammadiyah ngundang non Muhammadiyah, jadi masalah itu. Iya, kenapa? Berbeda. Pernah itu orang Muhammadiyah mahasiswa buat pengajian, saya juga datang karena saya senior di sana. Tentang milad organisasinya, ngundanglah orang ceramah di situ. Yang isi ceramah itu nggak tahu dia paham nggak fikih dakwah. Materinya apa disampaikan? Haram hukumnya merayakan ulang tahun dalam bentuk apapun. Padahal itu acara milad. Saya bilang, siapa yang undang? Siapa yang undang ini? Kami, Ustaz. Kamu udah kasih tahu temanya? Ya temanya tentang milad, Ustaz. Oh, nggak salah dia, kamu yang goblok. Saya bilang, salah pilih orang. Nah, tapi saya kenal dengan makhluk ini. Orangnya masih hidup loh. Habis ngisi, saya tunggu dia di mana. Saya injem. Banding dah. Amplop diterima. Dikasih snack diterima. Saya nggak tahu nanti sini dapat amplop snack kan? Diterima. Saya tunggu dia di parkiran. Saya bilang, Mas, sini Mas. Gimana Ustaz? Sini. Apa kamu bilang tadi? Haram hukumnya merayakan ulang tahun. Iya. Milad juga. Iya. Termasuk ulang tahun kemerdekaan. Iya Ustaz. Nggak boleh. Ini. Bagus. Amplopnya udah kamu terima? Sudah Ustaz. Sini. Nggak boleh menggunakan hasil dari hal yang haram. Mengharamkan milad amplop diterima. Gimana? Sini. Ya, makasih. Saya halal. Di situ dia mikir. Gimana? Astagfirullah, Ustaz, mungkin saya kurang paham. Nah, sadar, saya kembalikan. Aneh kan? Dia bilang ulang tahun haram. Bentuk apapun, mau milad kah, yaumul apalah itu. Langsung dia, tapi aku diterima. Menerima dari yang haram, boleh kan? Nggak boleh. Sejak itu dia mau melaksanakan ulang tahun anaknya. Coba kamu bayangkan, ulang tahun itu yang mana yang dilarang? Yang tasawuf tinggalkan. Yang enggak ya silakan, ini pentingnya ilmu. Masa kamu misalnya, ya kan? Mas siapa misalnya? Mas Soleh ulang tahun.
lalu buat pengumuman di grup. Teman-teman, dalam rangka merayakan bulan saya ke-25, saya traktir teman-teman jalan-jalan ke Bali 2 hari 3 malam. Nginep di hotel bintang 5, semua akomodasi makan uang saku dari saya. Kira-kira ngambil nggak kamu? Lalu kamu bilang haram. Lihat caranya. Kamu ditraktir makan, haramnya di mana? Mana yang tasawuf? Tiup lilin tasawuf, jangan tiup lilin. Ya kan? Terus gimana? Ditepukin mati sendiri. Gak usah ditiup. Apalagi? Pakai topi, jangan pakai topi, pakai peci. Apalagi? Ya kan? Itu harus dicari solusinya. Jadi orang itu paham. Maka komunitas itu sangat penting, ya. Kamu yang salah paham jadi dipaham. Teman-teman ribut, di grup ini. Saya bilang cobalah sebelum men-share sesuatu itu baca dulu dengan baik. Karena saya ngomong langsung diarep semua. Nah iya, karena saya itu jarang ngomong, sekali ngomong nyelkit. Yang goblok saya goblokin. Ya kan yang pintar gak saya sapa. Kenapa saya nggak sapa? Karena mendiamkan, nggak boleh diamkan. Ini penting ya teman-teman. Jadi ada berapa hal tadi? 3. 1 ilmu, 2 komunitas, 3 mengaplikasikan. Mulai dari yang paling ringan. Yang paling ringan. Jangan berat-berat. Nih saya kasih tahu pentingnya ya terakhir sebagai penutup ilmu. Apa? Saya menikah kan nggak pacaran. Ya. Istri saya itu akhirnya tahu kalau saya itu ustaz. Setelah berapa waktu kami menikah, istri saya curhat. Mas, mohon maaf mas. Kenapa? Ini bukan apa-apa ya mas. Cuma untuk menyampaikan yang adik pikirkan. Kenapa dek? Mohon maaf ya mas. Ya silakan ngomong aja. Ya kalau adik, sepengetahuan adik waktu ngaji-ngaji ya mas. Dan baca-baca buku. Katanya kalau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, apalagi kalau suaminya tuh ustaz, nanti ngajak puasa bareng, sholat bareng, sholat tahajud bareng, ngingetin sholat, ngingetin tadarus. Oh, tapi mohon maaf mas, selama nikah kok mas nggak pernah bangunin sholat malam, mas sholat sendiri, puasa mas masak sendiri, nggak bangunin adik, nggak ngajak adik puasa. Saya bilang, ini buku, coba ini hadisnya, baca. Apabila seorang wanita dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka di akhirat nanti dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ada nggak sholat tahajud? Nggak ada mas. Ada nggak puasa sunnah? Nggak ada mas. Lah kok kamu gaya-gaya? Pernah nggak dengar hadis Aisyah cari-cari Nabi, dapat kaki Nabi bengkak-bengkak? Pernah nggak kamu dapat cerita riwayat Nabi membangunkan keluarganya? Yang ada hanyalah ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pun saja Nabi nggak maksa. Nabi bangunin Ali sama Aisyah, Aisyah bangun. Sorry ya Rasulullah. Banyak alasan Nabi sama kayak kita. Dasar manusia kata. Nabi nggak maksa. Kenapa? Tidak semua orang bisa melakukan. Apalagi istri. Maka istri saya baru paham. Oh gitu ya. Iya. Maka kalau kamu mau sholat. Bukan saya nggak perhatikan, saya perhatikan kok. Kamu puasa sunnah, izin dulu sama saya. Karena itu sunnah. Disitulah orang kalau berilmu dan tidak berilmu itu beda. Iya, saya nggak pernah paksa istri saya. Enggak. Saya sahur sendiri, buka sendiri. Begitu, nggak harus istri saya. Kenapa? Istri nggak wajib puasa sunnah, nggak wajib sholat lain. Nah, istilah pentingnya ilmu. Yang paling banyak beribadah itu harusnya laki-laki. Maka dialah yang menjadi pimpinan rumah tangga nih adik-adik yang laki-laki semuanya. Kamu bertanggung jawab sejak kamu ucapkan ijab kabul
Saya terima nikahnya Mince binti Mince dengan mas kawin jengkol 2 kilo, dibayar ngutang, sak. Maka sejak itu semua kewajiban ayahnya berada di pundakmu. Surga nerakanya berada di pundak-pundakmu. Iya, maka laki-laki itu harus kuat. Apalagi perempuan itu ahli sejarah, ahli ekonomi, daya ingatnya tinggi, apalagi yang berkaitan dengan dirinya. Maka kita harus banyak ilmu. Maka saya heran kenapa anak muda kok suka pacaran, padahal pacaran itu 80% membuat orang stres. Berarti dia latihan stres. Coba tanya yang senior-senior yang belum punya istri ini, stres dia mau pacaran itu, nggak punya modal mau pacaran ini. Maka silakan AMM Gamping berserta teman-teman anggotanya ini, terutama yang malam hari ini hadir. Ini saya beritahu teman-teman sebagai penutup. Ketika Anda berada di satu buah kondisi seperti sekarang ini, yang mungkin Anda hadir di sini tidak ikhlas, ataupun Anda sudah ikhlas, Anda harus paham bahwa Allah sudah mengasih jalan yang terbaik. Anda dipilih hadir di sini. Suka tidak suka, Allah sudah kasih jalan. Itulah yang disebut dengan hidayah. Tinggal kamu mau ambil atau tidak. Sehingga Allah nanti tidak bisa lagi kamu protes. Maka kamu harus bersyukur. Maka teman-teman yang sudah hadir, yang muda-muda ini, saya masih banyak muda, yang SMP, ya silakan berkomunikasi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Bagaimana menjadikan komunitas yang lebih baik lagi. Sehingga kita pasca Ramadan, Syawal yang kemarin sudah baru meninggalkan kita bisa istiqomah sampai akhir. Teman-teman yang lebih senior bertanggung jawab kepada yang junior. Buatlah adik-adikmu itu bisa menjadi istiqomah. Sapa mereka. Bila perlu dibagi, yang juniornya ada berapa, yang junior ada 20, yang senior ada 10. Berarti satu orang senior megang 2 junior. Buat lagi komunitas kecil 3 orang. Ingat tadi udah sholat subuh belum? Kalau rumahnya deketan, hampiri. Panggil namanya, yuk sholat bareng. Itu enak banget loh masa kecil itu. Budi, ya sholat subuh. Ayo, kalau nggak kelihatan malu dengan tetangga. Iya kan? Oh dia masa males kedengeran tetangga itu. Iya, buatlah komunitas kayak gitu, ada yang rumahnya deket-deketan, janjian, hidup di meternya. Iya, sehingga orang tua aku kaget. Ya Allah, anakku mimpi apa? Kok tumben bangun subuh? Biasanya pulang subuh. Kan begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Buatlah komunitas sebaik-baiknya. Perbanyaklah ilmu pengetahuan dan aplikasikan dari mulai yang kecil dan sederhana, sehingga itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tersinggung, rasakan saja. Ya, karena itu sebuah nikmat dari Allah melalui saya. Bahwa kamu, oh saya tertemani sindirannya, berarti hatimu hidup. Kalau enggak, namanya konslet. Ya, nah semoga kita bisa diperjumpakan lagi oleh Allah di dunia dan juga di surga. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi